Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Siang. Pada kesempatan kali ini kita akan bermain permainan yang bernama Truth or Dare. Nah, sebelum memulai permainan, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita mau melakukan kegiatan yang memakai dinamika kelompok untuk mengangkat suatu tema itu. Buat apa? Buat pencegahan ataupun pengembangan lingkungan hidup kita. Nah, sekarang ini kita ini mau bimbingan kelompok dengan media Truth or Dare. Truth or Dare di sini mengangkat tema tentang pencegahan buat bullying. Gitu ya. Sebelum kita mulai di sini, di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya ketua kelompok sama anggota kelompok. Nah, jadi Kak Aida sama saya namanya Kalfian ya, Ayu. Saya sebagai ketua kelompok di sini atau disebut konselor. Sedangkan adik-adik ini disebut anggota kelompok atau musli. Nah, sebelum memulai kegiatan kelompok ini, perlu diketahui juga bahwa dalam bimbingan kelompok kita memakai dua asas dalam konseling, yaitu asas kerahasiaan yang pertama. Jadi nanti dalam kegiatan bimbingan, kalau ada yang menyampaikan sesuatu atau ingin curhat ataupun rahasia personal, harap menjadi rahasia di dalam hanya kita saja di dalam kelompok ini. Jangan sampai nanti dibutuhkan keluar seperti itu ya. Selain asas rahasia juga, kakak menegaskan kita harus memiliki asas keterbukaan, di mana kita saling terbuka, saling diskusi, saling menanggapi, dan saling menyampaikan saran dan saling mendukung satu sama lain. Perkenalan dulu. Saya Aida, ya saya Aida. Selanjutnya mau perkenalan dari mana dulu? Dari sebelah sini ke sebelah sini? Dari sini. Iya. Nama dan kelas. Ya, nama, kelas, hobi kita boleh. Nama, kelas, hobi. Nama saya Kifirani Rizati. Hobinya menulis. Oke. Terus. Nama saya Melani Fauzia, kelas 6 IPS 2. Hobi saya menyanyi. Oke. Nama saya Alisa Kamulesti, kelas 6 IPS 3. Biasanya bernyanyi. Oke. Hobinya bernyanyi semua ya. Calon-calon ini nih, calon penyanyi. Udah pada kenal berarti sama lain? Udah. Cobain tuh siapa namanya? Devira. Mungkin apakah kalian bersedia kalau bimbingan mungkin dilakukan dalam waktu 30 sampai 40 menit? Sedia. Baik, Kak Aida, mohon dijelaskan bagaimana cara memainkan media ini. Jadi dalam memainkan media itu, salah satu di antara kalian akan bergiliran untuk memutar spin ini. Nah, misal spin ini berhenti di truth, maka kalian mengambil kertas di kotak truth. Begitupun kalau berhentinya di dare, maka kalian ngambil kertas di kotak dare. Seperti itu selanjutnya. Lalu kalian membacakan dan melakukan tantangan itu. Misal dapat truth, kalau dapat dare, kalau dapat truth berarti kalian menjawab pertanyaan sejujur-jujurnya. Seperti itu. Juga ada one more. Kalau kalian dapat one more berarti free to choose, kalian bebas untuk memilih kotak mana yang mau kalian ambil. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Paham semuanya? Oke, siapa yang mau putar spin duluan? Melani. Oke, boleh Melani. Stop bullying. Stop bullying. Oke, boleh diambil. Ya, bacakan dengan lantang. Dampak bullying bagi korban. 1. Kesakitan fisik dan psikologis. 2. Kepercayaan diri yang rendah. 3. Malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. 4. Takut salah.
5. Korban mengasingkan diri. 6. Menderita ketakutan sosial. 7. Timbul keinginan bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Ya, itu beberapa dampak dari bullying. Makanya tidak boleh dari kita siapapun itu untuk melakukan bullying karena dampaknya begitu besar ya, banyak dampaknya. Terima kasih. Next, siapa selanjutnya? Boleh Anggun, maju aja. Untuk bullying, boleh ambil. Faktor-faktor bullying. Sekolah merupakan lingkungan untuk belajar mengajar. Namun tidak dipungkiri karena peserta didik beragam serta kurangnya pengawasan guru terhadap peserta didik bisa memicu kasus bullying di sekolah. Maka di sekolah harus saling membantu, harus saling memastikan antara guru dan pengurus di sini kan diikut sertakan dalam pengasuhan. Terima kasih Anggun. Selanjutnya Zuhru. Apakah kamu pernah mengalami bullying? Ceritakan pengalamanmu. Pernah enggak? Pernah enggak mengalami bullying? Enggak pernah? Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Pernah membuli? Enggak. Insya Allah enggak ya. Jangan sampai pernah membuli, jangan sampai jadi korban bullying juga. Next, Ger. Bullying. Oke. Bentuk-bentuk bullying, intimidasi non-verbal tidak langsung. Tindakan ini seperti melakukan manipulasi, menuduh seseorang melakukan tindakan yang dilakukan mendiamkan seseorang, sengaja mengabaikan dan mengecilkan seseorang, meneror dengan mengirim surat kaleng. Ya, itu termasuk ya hal-hal yang kita anggap biasa aja, ternyata itu termasuk ke dalam bentuk bullying. Tuh, lagi. Tanda-tanda anak. Der. Pujilah salah satu temanmu dengan segala keunikan yang dia miliki. Oke, siapa? Anggun. Kenapa Anggun? Anggun itu baik. Anggun itu cantik banget ya orang Arab. Anggun itu multi talent juga, semuanya bisa. Apalagi tentang dandan, Anggun bisa semuanya. Anggun itu nggak pelit, kalau ada makanan selalu nawarin. Peka gitu kalau temennya lagi lapar. Oke, cukup. Insya Allah ya Anggun. Insya Allah. Next, Anggun. Stop bullying. Faktor-faktor bullying. Media massa. Di era yang serba digital, media massa bukan hanya sarana informasi hiburan, melainkan pendidikan yang bersifat baik atau buruk. Seperti sebuah survei yang dilakukan Kompas menunjukkan bahwa 56,9% anak menilai adegan-adegan film yang ditonton. Termasuk bullying. Nah, makanya dari kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Ya, jadi anak-anak jangan kasih handphone karena mereka belum tahu mana yang baik. Kamu pernah nggak sih dibully di media sosial? Enggak pernah, tapi dulu apa? Wah, udah ikhlas. Siapa tadi? Zuhruf ya?
Peragakanlah tindakan pelaku bullying dan korban bullying bersama temanmu. Lalu setelah itu berganti peranlah antara korban dan pelaku bullying. Pernah melihat orang lagi ngebully? Pernah? Nah, gimana coba? Nah, Coba ke siapa? Kang Becin dulu. Nanti gantian. Gimana coba bully? Gimana yang kamu tahu? Yang kamu tahu aja tindakan bullying itu kayak gimana? Coba contohin. Yang mana? Ya. pernahkah kamu melakukan bullying? Pernah. Pernah. Tapi ngapain doang? Gimana ngatain apa? Ngatain dia kayak kacamata kan, dia injor gitu. Jadi kacamata. Nah, terus dia marah gitu sama saya, udah dia minta maaf. Berarti nggak boleh ngata-ngatain orang lagi. Ya. Mau ngata-ngatain apapun. Oke. Next, Anggun. Terus Febri. Bentuk-bentuk bullying. Tindakan intimidasi verbal atau kontak secara langsung seperti sarkasme, mengejek, mencela, memaki, mempermalukan, mengancam, mengganggu, merendahkan, mengganggu dengan sebutan yang tidak disukai, mengintimidasi dan menyebarkan berita bohong. Pernah nggak jadi korban bullying? Karena jadi kayak padahal itu bukan saya, tapi itu diceritain ke saya. Kayak fitnah gitu ya. Itu termasuk bullying juga ternyata. Ya. Read the choose. Jika kejadian bullying terjadi di depan matamu, apa yang kamu lakukan? Misalkan kamu nggak mau dibully nih sama dia gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Iya. Dibela ya. Oh, bela. Iya, jangan diam aja emang. Kalau ada pelaku bullying harus kita lawan gitu. Jangan dibiarin. Pengertian bullying atau perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Oke. Ke sini sudah paham? Nah, Kira-kira apa yang teman-teman dapatkan dari permainan ini? Kita nggak boleh ngebully karena membuat orang kaget, membuat orang jadi takut akan ramai. Oke, lagi. kita nggak boleh anggap sepele. Kalau misalnya dibully harus cerita juga sama orang. Kalau misalnya nggak mau ke orang tua atau guru, ke teman, sampai nggak ngeberatin diri sendiri. Oke. Lagi? Nah, bagaimana perasaan kalian setelah yang tadi oh iya perasaannya kalau misalnya perasaannya tadi kamu didorong dibully gimana perasaannya? Sedih sih.